baru-baru ini terjadi musibah pada saat awal-awal bulan Ramadan. Nah, musibah ini sendiri cukup besar ya, maksud sampai kebanjiran di Demak. Nah, Ustadz sendiri melihatnya fenomena alam seperti ini gimana? Padahal ini dalam bulan suci Ramadan yang diberkahi Allah gitu. Musibah, ujian pasti akan datang menghampiri kita. Siap atau tidak siap, ujian pasti akan datang. Apa itu datang di bulan suci Ramadan? Kalau datang di bulan suci Ramadan itu bukan bala dan musibah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia berupaya ampunan. Karena musibah yang Allah turunkan kepada orang beriman itu berupa kasih sayang Allah, cinta dan rindu Allah. Tidak bala dan musibah yang dia terima sebagai salah satu azab. Tapi sini adalah cinta kasih sayang Allah kepada hamba yang beriman. Tapi bagaimana musibah kok terjadi di bulan Ramadan? Bukankah di bulan penuh berkah? Bulan yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ketika musibah ini datang di musim Ramadan, mestinya kita tambah khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati hidangan lezatnya di musim Ramadan. Nah, ketika musibah ini datang, banjir ada di wilayah tersebut, katakanlah yang kita melihat di media sosial, kita menyaksikan musibah yang terjadi di wilayah musim Ramadan, tapi ini apakah teguran atau peringatan? Kembali ke masing-masing. Nah, kalau orang beriman kepada Allah pasti menyikapinya ini adalah suatu ujian cinta Allah. Mampukah kita menjalani ujian tersebut? Nah, yang menarik di musibah ini gitu, ada beberapa makam aulia Allah. Ya, itu sampai masuk. Padahal menurut warga setempat itu, walaupun banjir sebesar apapun, makam itu tidak pernah dimasuki air. Nah, ketika makam ini dimasuki oleh air, maksudnya terkena musibah gitu. Apakah ini juga satu bentuk teguran atau bagaimana? Ya, artinya mau makam keramat ataupun apa. Cuma ini kita diberikan, kalau begini berarti musibah tersebut kita tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu peringatan. Makam wali itu udah berusaha memberikan keberkahan kepada masyarakat sekitarnya. Kenapa masih terendam juga? Ada apa? Berarti masyarakat di situ mungkin ibadahnya tidak menjaga sesuatu, menghormati bulannya Allah. Kemudian masih banyak persinahan di musim Ramadan yang dilegalisasikan. Kemudian masih ada perjudian, mabuk-mabukan sebagai musim Ramadan. Artinya menimpa musibah, akhirnya siapapun bisa merasakan. Mestinya kan makam wali itu kalau secara keramatnya mustahil tidak akan tergenang air. Tapi kalau Allah punya mau musibah tersebut supaya kita berpikir, afalatafakarun, apa kamu tidak berpikir? Disinilah Allah ingin memperlihatkan, berarti kebaikan dan keburukan lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Oleh karena itu, mari kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengangkat bala musibah yang terjadi di diri kita maupun dimanapun berada. Maka semakin mendekat ke diri kepada Allah dengan apa? Banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak istighfar, lalu khusyuk dalam melaksanakan ibadah musim Ramadan. Musibah tidak pandang bulu, nggak besar nggak kecil, nggak di bulan Ramadan, pasti akan datang. Artinya ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apakah artinya makam aulia Allah ini yang sampai terkena musibah ini dapat diartikan bahwa Allah telah mencabut barokah dari, biasanya kan makam-makam aulia Allah selalu memberikan barokah kepada warga sekitarnya. Apakah ini artinya dicabut barokahnya karena adanya yang Ustadz bilang tadi, mungkin ada masalah-masalah yang... Ya, artinya negara kita ini negara yang benar-benar Islami, karena 90% adalah penduduknya masyarakat Islam. Dan ketika musibah ini terdampak efek ke makam, ada apa sih, pertanyaan kita? Ya, artinya ada apa sih? Kita cerita ngelihat sekeliling kitanya aja. Apakah di situ banyak orang yang rajin ke masjid, menggunakan suci Al-Quran di rumah masing-masing, atau lebih banyak dia berhuru hara yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya atas perilaku tindak tanduk daripada perbuatan anak Adam. Ketika kita melihat tidak ada dakwah di situ, dibiarkan, maka terjadi musibah yang kita rasakan. Makanya dakwah ini wajib. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah.
Dakwah ini wajib bagi siapapun, bukan hanya gelar diberikan oleh ustadz, kiai, habaib, tapi pedagang ketika ada kemungkaran yang di depan matanya wajib untuk dirubah. Karena bagaimanapun ketika tidak dirubah bisa akan dapat banjir lebih besar lagi. Gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung itu pasti akan datang kalau tidak ada dakwah di situ. Oleh karenanya ini kewajiban bagi kita semua ketika ini musibah melanda ada apa. Nah ini kita harus berpikir. Mungkin para pendakwah situ sangat dikit. Makanya kewajiban kita semua, ayo mengajak manusia menyuruh di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kiranya musibah ini Allah angkat dan Allah berikan keberkahan buat kita dan bangsa kita.